Halo teman-teman, gua Samhan dari Jualin Laptop Indonesia. Hari ini gue bersama tim kameramen dan editor Jualin Laptop Indonesia, Medi. Nah, hari ini kita mendapat berita baru ya, baru semalam, tanggal 4 Mei 2020, Apple merilis produk baru MacBook Pro 2020. Kita lihat videonya. Oke, ini bukan MacBook Pro 2020 ya. Ini New MacBook Retina 2017. MacBook Pro 2020 juga ada Retina. Cuman ya jelas lebih bagus dari MacBook gue ini. Yang membedakan apa? Pertama kali yang ingin gue bahas itu soal keyboardnya. Nah, itu ada di dalam sini. Ini gue kasih pelindung juga. Versi dimulainya pertama kali itu tahun 2015 yang gue tahu. Sama dia juga MacBook 12 in Retina ya bro. Iya, betul. Nah itu masih menggunakan butterfly keyboard ya kan, yang dimana itu ketika di tahun kemarin, gue lupa bulannya, cuman ada nanti kita cantumin infonya ya. Itu kan banyak recall dari Apple karena butterfly keyboard ini dianggap ada bermasalah ya. Jadi kayak misalnya ketika diketik tuh lengket tombolnya, terus juga sering berulang-ulang. Nah, gue juga makanya di sini pakai pelindung keyboard ya. Nanti juga ada bentuk zoomnya gitu. Jadi kalau yang sebelumnya dimulai dari tahun 2015 sampai MacBook Pro terakhir yang 2019 untuk yang 13 in menggunakan butterfly keyboard. Nah, cuman di MacBook berapa bro? Pro 16 inci yang tahun 2019 itu dia udah pakai Magic Keyboard. Magic Keyboard yang mana TC Source ya. TC Source. Nah, TC Source itu kalau teman-teman mau tahu itu hampir sama kayak keyboard laptop biasa, menggunakan bahan yang sama. Jadi kalau gue baca reviewnya nih bro, di web luar negeri dia ada 2 lapisan plastik. Sedangkan kalau si butterfly keyboard kenapa dia lebih rentan, karena lapisan plastiknya itu lebih tipis, more brittle. Nanti juga gue bisa cantumin sih ininya, apa namanya, websitenya. Jadi nanti kita kasih lihat. Itu pertama dari sisi keyboardnya. Nah, coba kalau lo mau bahas dari sisi apanya selanjutnya? Kalau di MacBook Pro 2020 13 inci ini sebenarnya ada perbedaan baru sih. Tapi kalau dari desain sih sebenarnya masih gak beda jauh ya sama desain yang lama. Dari si touchbarnya itu udah sama kayak MacBook Pro yang 16 inci. Dia tombol Touch ID-nya sama tombol Escape-nya itu udah misah, ada di luar. Terus kalau kita lihat juga touchbarnya itu mungkin kelihatan lebih lebar kali ya, tapi nggak tahu sih kalau aslinya. Tapi kalau dari fotonya sih kelihatan agak lebih lebar sedikit. Touchbarnya ya? Touchbarnya. Terus ada Touch ID-nya tuh? Touch ID ada, Touch ID itu ada dari MacBook Pro yang sebelumnya juga touchbar juga udah ada pakai Touch ID. Itu buat payment ya? Buat payment bisa, buat security bisa, sama kayak di iPhone sih sebenarnya. Kalau di iPhone kan ada apa namanya, home button. Nah, kalau di MacBook Touch ID sama sih, Touch ID juga, cuma beda bentuk aja sih. Kayak di ThinkPad juga kan dia ada lock ini ya, yang ada. finger ya. Mungkin mirip itu. Cuman bedanya kan sensornya mungkin. Sensornya mungkin beda. Nah, itu dari sisi keyboardnya ya teman-teman. Karena memang kenapa yang pertama kali kita bahas keyboard? Karena berita ini atau isu ini orang tuh udah banyak yang nanya ya. Mulai dari ada isu di recall, nah itu kapan nih diganti nih? Karena dianggapnya itu salah satu gagal lah ya, desain yang gagal dari keyboardnya, butterfly keyboard ini. Akhirnya diganti dong 2020 pakai Magic Keyboard. Nah, Magic Keyboard ini juga bisa ditemuin di iPad Pro 2020. Oh iya, pas pertama kali iPad Pro rilis juga keluar ya. Magic Keyboard. Itu Magic Keyboard pertama di iPad Pro. Setahu gua ya, tapi kalau salah coba dikoreksi lagi. Ya, terkadang kan kita hanya baca berita-berita ya, karena kan memang kita juga produknya belum dapet dan belum nyobain. Ya sebenarnya sih kita itu biasanya review laptop bekas. Cuman karena ini satu berita yang sangat penting, jadi gua ajak juga editor gua, karena dia MacBook Pro Retina user, terutama untuk video-video jualan laptop Indonesia yang teman-teman lihat. Itu dia edit pakai MacBook Pro Retina walaupun tahun 2015. Early 2015. Itu pertama ya teman-teman dari sisi keyboard.
Nah kedua desain nih bro. Iya. Karena keyboardnya berubah, desainnya juga otomatis berubah kan. Nah lu bisa jelasin desainnya jadi kayak gimana nih? Kalau dilihat dari gambarnya sih ya, lihat dari gambarnya sih sama kayak MacBook gua nih desainnya. Kayak ini ya, kayak punya lu. Coba lu balikin, kasih lihat ke ini. Kalau dari desainnya sih kelihatannya sih kayak gini. Agak tebel juga ya agak ini. Tebel. Kalau agak tebel gitu kelihatannya. Soalnya kan kalau yang MacBook yang terakhir gue pegang yang Touch Bar itu kan 2000 berapa sih yang kemarin terakhir gue pegang? 2017 itu kayaknya kelihatannya lebih kayak lebih pipi, lebih tipis gitu. Terus yang sekarang nih kayaknya modelnya sama kayak yang ini sih kelihatannya. Tapi dia kalau dari port-portnya masih sama ya, cuman hanya ada USB-C ya. USB-C portnya sama ada audio. 3 USB-C. Oh, 3 USB-C. Kalau nggak salah di webnya itu ada 3 USB-C. Sama ada 4 USB-C sama satu jack 3.5 mm. Oh, audio ya. Nah, kalau di MacBook Retina ini teman-teman yang 12 in cuma ada satu nih. Satu di sini sama satu di jack 3.5. Nah, itu ya sebenarnya agak kurang sih menurut gua. Cuman ya karena gua pengguna Apple juga, makanya juga gua bahas bareng dia karena kita sama-sama suka pakai MacBook. Ya kan? Nah, juga yang gua tahu nih bro, bentuk yang seperti lu bilang ini yang di MacBook Pro 2020 itu ada juga di MacBook Pro yang model baru keluaran 2016. Setahu gua masih tebel, ya kan? 2016 yang masih tebel. Nah, yang kita kan 2016 ya? Iya, kita kan pernah dapet tuh. Pernah dapet barangnya, kita lihat fotonya, nanti juga boleh deh kita tampilin di web ya kan. Nah, itu juga dia tebel gitu. Iya. Warnanya juga masih silver, dapat silver kayak gini, sama kayak gini silver. Mirip silver ya. Cuman logonya setahu gue sih udah nggak nyala kayak gini. Kalau yang ini kan udah nyala. Masih nyala kan. Kalau yang itu tuh produk sekarang udah enggak kan. Nah, kayak gini jadi logonya. Makanya mungkin teman-teman bisa bayangin ya. Kita makanya kenapa adain dua ini karena secara desain bentuknya itu mirip yang ini, tapi secara logonya itu kayak yang ini. Yang 2017. Ini yang 2017. Nah, itu teman-teman bisa bayangkan bagaimana. Terus mulai dari sisi harganya, bro. Kita dari sisi harga. Iya. Itu dibundling berapa? Kalau di webnya ini dibundling 1.299 US dollar. 1.299. Untuk yang profesional. Nah, kalau yang student ada juga kan versi student itu 1.100 ya? Iya, 1.199. Beda $100. Nah, beda $100. Yang mana kalau teman-teman bisa cek ketika MacBook Pro tahun 2019 yang dirilis bulan Juli, nanti kita cantumin juga di webnya Apple, itu harganya juga segitu ya. Sama, tidak ada perubahan. Dan di situ di tagline-nya di bulan Juli itu Apple itu balik lagi mengincar pasar untuk edukasi, education market. Yang mana harganya lebih murah kan, 1.199. Otomatis juga memang spesifikasinya ada beda nih. Kalau yang 1.199 mungkin segini, yang 1.200 segini gitu. Lebih di atas. Nah itu, tapi kalau teman-teman bisa lihat sejarahnya ya. Jadi gua ngeliat nih di presentasinya Steve Jobs. Dulu sempat kan Steve Jobs itu keluar dari Apple. Iya. Nah, lalu dia bikin perusahaan di Next Computer. Nah, di Next Computer itu juga dia menyasar market yang untuk kalangan pelajar atau edukasi. Awalnya gue mikir, kenapa ya film itu gitu ya? Maksudnya kok dia mau menyasar ke kalangan edukasi? Terus ingat nggak kan waktu itu kita pernah ikut acaranya Intel? Oh iya kan? Nah, orang Intel tuh bilang teman-teman, kalau misalnya kita ngincer market pendidikan atau yang lebih ke arah edukasi, nah kita ajarin nih mereka cara gunain komputer. Mereka tahu nih kalau misalnya komputer itu canggih atau si MacBook ini canggih, ya mereka pasti banyak yang butuh dong. Iya benar-benar. Karena tinggal mikir, wah iya ini canggih banget nih, nyarinya di mana? Nyarinya sama si Intel bisa karena brandnya udah bagus ya kan? Atau nyarinya ya ini, sama si Apple, sama si MacBook. Kalau kita mengedukasi orangnya untuk ngerti cara pakai komputer, mereka pasti butuh. Tapi kalau mereka nggak tahu butuhnya untuk apa, mereka nggak akan butuh juga. Makanya jadi nggak maksimal sih sebenarnya. Sebenarnya banyak juga sih yang pakai laptop belinya kayak gini, tapi makanya tuh nggak sesuai kebutuhan. Iya. Makanya kalau lu aja nih pakai Retina, mostly kebanyakan untuk desain ya berarti. Buat desain sama buat editing sih. Buat editing. Dua hal itu yang paling sering gua pakai.
Makanya ini berguna banget ya. Berguna banget buat ngebantu soal kerjaan gue, ngebantu banget. Terus tadi kan itu dari sisi desain, terus keyboardnya ya bro. Spesifikasi kita bahas. Spesifikasi. Ya kan? Spesifikasinya gimana bro? Gambarin yang baru ini. Yang baru ini dia udah pakai prosesor Intel yang generasi ke-10. Generasi terbaru dari Intel. Gokil, 10 nih. Generasi terbaru dari Intel. Terus juga dia udah Intel 4 core prosesornya. Kalau yang sebelumnya masih dual core masih ya? Dual core, ini udah 4 core. Gigahertznya up to 4,5 GHz. 4,5 GHz. Terus RAM-nya yang udah include-nya tuh yang udah built-in itu dia ini terbaru di MacBook nih 16 GB. 16 GB. Karena MacBook biasanya rata-rata 8 kan. Ini udah 16 GB. Dan bisa di up to sampai 32 GB. 32 GB. Tapi ini mesti custom ini ya, custom to order ya. Custom to order. Bukan ada slotnya ya, Bro. Enggak ada. Ntar mikirnya ntar nih bisa viewers upgrade kita lagi. Iya, bukan ya. Jadi custom to order. Itu harus custom to order. Jadi kalau sebelum membeli di custom order itu bisa. Sama kayak MacBook gua ini custom to order. Dia harusnya 8, cuma ini gua pakainya 16. Oh iya, kemarin teman-teman banyak yang nanya. Iya, banyak nanya juga di video. Itu kita salah informasi, kita bukan upgrade, custom to order. Maaf ya teman-teman, karena kita baru, channel baru, jadi juga masih banyak yang perlu diperbarui. Terus juga ini di varian MacBook-nya ini terbaru SSD-nya udah include yang 256 GB. Jadi udah nggak ada yang 128 lagi. Kalau yang versi sebelumnya masih ada ya? Masih ada. 128. Kalau ini udah 256 semua. Itu juga bisa di up to sampai 4 terabyte. Bisa di up to sampai 4 terabyte. 4 terabyte. Nah. Bayangin deh tuh. 4 tera. SSD 4 tera. Kalau beli berapa ya? Nah, makanya teranya mahal. Itu dia bro. Makanya kenapa gue pengen banget bahas tentang MacBook Pro ini ya. Apalagi selain dia baru rilis, spesifikasinya tuh naik lumayan jauh. Jauh banget ini. Kalau di web officialnya teman-teman, nanti juga kita cantumin. Mereka mengklaim kecepatan prosesornya itu naik 2,8 kali lipat dari yang versi sebelumnya, ya kan? Makanya kalian bisa bayangkan hebatnya si MacBook ini dan betapa optimalnya dari OS-nya ini. Itu dari sisi spesifikasinya. Ada lagi, Bro? Di sini sih di webnya Apple dicantum, ini gua agak kaget juga sih. Ada tab gaming di sini. Dia bisa nyantumin di sini ada tulisannya play graphic intensive games like Dota 2 and enjoy responsible performance and vivid detail. Berarti dia kayak MacBook ini support buat main game berarti. Wede. Hati-hati Asus ROG. Gue takutnya gitu doang bro. Maksudnya kalau misalnya si MacBook ini masuk ke kalangan gaming, yang mana kalau mereka buat produk selalu niat, bisa jadi market share-nya kan bisa jadi diambil juga kan sama si MacBook. Karena yang versi terbaru sudah bisa main game Dota 2. Dota lumayan berat loh. Lumayan berat ya? Berat. Dan ini ditambah pakai Retina. Gue nggak tahu sih warnanya ntar kayak apa. Bagus banget. Harus dipantengin. Kalau nanti temen-temen juga gue kasih lihat pakai yang punya gue nih bro. Retina yang di 2017 aja udah oke. Apalagi kalau yang baru ini di 2020. Terus selain itu dari sisi kita bahas lu nih. Job desk lu, editing sama rendering. Nah, itu gimana, Bro? Kalau ini ya, gua aja pakai ini prosesornya ini masih core Intel Core i5 generasi ke-5. Dan dia dual core ya, Mas? Dia masih dual core. Belum quad core. Ini masih enak banget. Gua pakai di tahun sekarang ya, tahun 2020 itu masih dibanding-bandingin sama spek-spek lain yang tinggi-tinggi. Gua berani sih. Karena gua pakai buat editing juga masih lancar. Jarang ada lag. Ya sih jarang sih memang ada lag sih. Gue belum pernah nemuin sih kalau ada lag. Apalagi lu render juga mostly nggak selama kalau ketika lu pakai laptop ya. Kalau gue pakai laptop biasa tuh lama. Ini juga pakai ini cepet sih lumayan cepet. Di video kita sebelumnya kita pernah bandingin juga kan bro rendering. Walaupun memang ada yang komplain dan kita mengakui memang belum apple to apple. Karena memang laptop kita tuh terbatas. Kalau ada sponsor mungkin iya ya bisa. Mungkin kalau ada yang mau masukin boleh lah. Email ada ntar di deskripsi lah gitu bisa. Dalam artian gini, apa namanya yang di video kita lama, ini aja kan tahun 2015. Kita bandingin sama laptop Asus ROG yang paling baru gitu kan.
kecepatan rendernya tuh gak jauh beda, dari sisi editing. Nah, teman-teman bisa bayangkan MacBook Pro 2020 dengan quad core. Terus yang gue tahu informasi tambahan nih teman-teman, dia kan memang sudah support 4K ya. Iya. 4K for rendering, editing di webnya juga ada. Nah, dia juga support dengan XDR Pro, yang mana itu bisa kita lihat 6K. Iya. Ya kan? Nah, XDR Pro itu apa bro? Boleh dijelasin? Kalau XDR Pro itu sebenarnya ini sih monitornya Apple yang kemarin dibilang itu stand-nya aja mahal banget. Stand-nya bisa beli monitor lagi. Stand-nya tuh maksudnya kakinya? Iya, atau? kakinya stand-nya. Itu kan Pro XDR display ini kan produk Apple yang monitornya tuh wah banget dah. Kalian bisa cek juga, nanti gue cantumin juga nih Pro XDR display itu kayak gimana. Nanti ada nih, gue taruh di video. Di video ya. Itu juga monitor pertamanya Apple ukuran 32 inci Retina 6K display. Itu kalau dilihat sih, gue belum pernah ngerasain sih karena di sini nggak ada Apple Store sih di Indonesia ya. Kalau ada Apple Store sih pasti gue mampir, gue nyobain Pro XDR display-nya itu kayaknya sih bagus banget. Warnanya sih wah sih. Oh di Indo tuh belum masuk ya? Belum ada. Kita nggak ada Apple Store soalnya kita. Oh iya sih. Kalau iBox bukan Apple kan distributor resmi. Bukan Apple Store. Bukan Apple Store. Maksudnya yang dalam artian dari company-nya nggak ada ya? Nggak ada. Kayak Samsung kan ada nih, PT Samsung Indonesia. Tapi juga dia ada distributor resmi juga. Di sini belum ada. Oh begitu. Jadi paling nggak mesti ke Singapura dulu sih kalau mau coba Pro HDR display. Cuman setidaknya si MacBook Pro 2020 ini udah support ya, untuk kesana. Bisa. Jadi teman-teman bayangin aja, pakai MacBook Pro 2020 monitornya Pro HDR. Yang pasti mahal sih. Mahal banget. Mahal banget. Tapi kalau misalnya memang pengen dengan sesuai sih dengan kualitas sih, ya. Dengan kualitas ya bisa dicoba. Ya minimal dengan MacBook Pro-nya aja ya. Karena kan kemungkinan juga gini, Bro. Dia baru rilis kemarin nih. Kita buat video ini tanggal 5 ya, tanggal 5 Mei 2020 baru rilis 4 Mei 2020. Kemungkinan masuk ke Indo itu sekitar 2-3 bulan ya biasanya. 3-4 bulan. 3-4 bulan. Ya, 3-4 bulan itu baru masuk nih teman-teman ke Indo. Jadi bisa ditunggu juga nih, ya kan. Pasti jadi sesuatu yang wah sih. Menurut gua wah banget, ya kan. Itu juga kan tadi dari segi pricing, kalau di currency jadi berarti berapa bro ya? 1199 itu kemarin ya gue itu kalkulator tuh 20 juta sekian. 20 juta sekian. Itu rate-nya berapa? 16.000. Gue hitung pakai rate 16.000. Tapi enggak tahu sekarang berapa sih? Gue enggak. Sekarang 15.000-an sih. Ya. Berarti sekitar mungkin antara 18 19-an lah. Itu kalau di currency doang. Kalau di masuk ke sini, nah iya pajak dan lain-lain ya, benar. Ya sampai 25 lebih kayaknya bisa. 25-an ya. Kalau iPhone aja bedanya dari harga di sana aja bisa sampai bedanya tuh 3 sampai 4 juta. 3 sampai 4 juta. Kalau iPhone dari luar kayak kemarin nih contohnya SE. Itu masuk 399 kan tuh dijualnya di US. Iya benar sih, benar. Masuk ke sini 10 juta yang 24 giga. Oh, deh. Currency ditambah lain-lain. Iya, tambah pajak dan lain-lain. Masuknya lain-lain. segitu sih segitu. Kayak bedanya sih ini beda 3 sampai 4 juta kayaknya. Kurang lebih. Oke. Nah, teman-teman, kita lihat ya fotonya. Ini bisa kita lihat dari atas, itu tampilan atas. Bentukan keyboard ini nih, Magic Keyboardnya. Yang TC Source tadi kan. Yang baru. Terus juga dari depan, terus juga ada aplikasinya nih bro ya. Iya, itu pakai software editing foto sih. Editing foto, terus selanjutnya juga ada, wah ini yang tadi lu bahas. Game Dota. Dari tampilannya kayak gini nih. Waduh, luar biasa. Oke banget sih. Warna dan grafisnya sih oke banget. Keren. Terus juga selanjutnya dengan menggunakan aplikasi Final Cut Pro ya. Final Cut Pro yang cuma ada di Apple doang. Eksklusif only on Apple lah. Terus selanjutnya ini desktop wallpaper-nya dengan desain yang baru. Wah, desain yang baru, warnanya juga lebih wah banget ya kan. Terus ini tadi yang lu bahas ya kan, mengenai keyboard dengan touch bar dan touch ID. Iya. Itu kalian bisa lihat sendiri ya di gambarnya, hasilnya jadi seperti itu. Nah, terakhir ini menggunakan extended monitor ya, Bro? Iya. Itu gimana maksudnya? Extended monitor tuh dia di webnya juga ada nih, extend your desktop with iPad. Jadi tuh dia bisa share screen gitu di iPad ke iPad Pro. Kayaknya bukan iPad Pro doang sih, iPad. Kayaknya ke semua iPad kayaknya bisa deh. Wah, semua iPad? Wah, keren banget sih. Jadi cuma iPad doang sih, nggak ada tulisan iPad Pro dan lain-lain. Berarti misalnya nih, layarnya kurang nih.
lo mau ngedit apa, mau lagi ngedit atau apa layarnya kurang, bisa extend ke si iPad. Terus terakhir setelah lu pada lihat nih tampilannya, OS-nya, OS-nya Catalina. Nah teman-teman nanti bisa gue kasih lihat previewnya dari laptop gue. Itu Catalina tampilannya seperti apa. I love this Catalina. Lu juga udah pakai? Gua pakai Catalina juga. Aduh, enak banget, enteng. Smooth, enteng, di mata juga enak. Karena kita juga berdua pakai Retina ya mungkin nih. Jadi seperti itu bro. Ya memang balik lagi ya, harga memang lumayan lah. Cuman memang kan Apple itu dari dulu menyasar kalangan yang premium kan. Mulai dari handphonenya, laptopnya. Ya kan. Terus juga gue inget di presentasi Steve Jobs dulu, teman-teman juga bisa lihat waktu ketika pertama kali nih komputer pertama kali Apple bro, tahun 80-an. Steve Jobs itu debat sama temennya Steve Wozniak, terus sama CEO-nya Apple dulu yang masih si John Paul, mantan dari CEO-nya Pepsi. Dia debat masalah apa bro? Port. Masalah port ya? Masalah port. Kalau Steve Jobs mikirnya, ya bikinnya itu nggak usah terlalu banyak. Dari komputer pertama, 2 port cukup. Nanti kalau mereka butuh, beli extend. Iya. Tapi kalau si Steve Wozniak, karena dia orang technical, mikirnya ya langsung aja bikin yang bagus gitu, banyak. Cuman kalau dari sisi marketing ya jadinya kan kayak sekarang nih, Apple ini juga kebanyakan kan udah harga laptopnya mereka dapet premium, converter atau konektornya, aksesorisnya premium juga. Lagi. Kayak contohnya ini deh, mouse Apple. Magic Mouse ya? Magic Mouse. Pricingnya berapa? 2 jutaan, 2 jutaan. Terus yang lain-lain, konektor Type C. Oh ya, Type C. Berapa tuh kemarin? 1,5 kan teman-teman. Yang resmi ya? Yang resmi. Kalau yang merek-merek lain ada yang lebih murah. Aftermarket sih ada lah. Iya, beda. Varian yang macam-macam. Cuman itu bisa kita bandingin, si Apple ini bisnisnya memang luar biasa gitu. Karena memang Steve Jobs. Makanya si CEO yang baru menurut gua si Tim Cook ini sangat mirip banget sih sama Steve Jobs gitu. Cara dia masarin, cara dia ngincer market yang untuk edukasi, dan kedepannya mungkin ya bakalan banyak inovasi juga sih. Karena awalnya juga dia katanya COO ya, Chief Operating Officer di Apple. Sekarang jadi CEO. Gokil. Oke, gitu aja. Ada yang mau lu tambahin lagi bro? Udah sih cukup, tunggu aja lah. Tunggu rilisnya di Indonesia. Di Indonesia ya. Mungkin itu yang sekian yang kita bahas. Tolong di like, di komen, di share, dislike aja kalau misalnya nggak suka. Terus kalau ada kurang-kurang tambahin aja di komentar. Di komentar ya kan. Baca komennya. Terus juga kalau misalnya ada teman-teman yang mau komen MacBook yang sedang dipakai sekarang, siapa tahu ya kan. Terus mau nyampein kelebihannya, bisa dicantumin. Siapa tahu kita dapat unit yang sama dan bisa kita review. Ya, betul. Benar kan bro? Oke, sekian gua Samhan dari Jualan Laptop Indonesia. Dan gua Mehdi, editor Jualan Laptop Indonesia. Kita pamit. Dah. Wah, ini kalau misalnya MacBook ini lu bisa nambah 500.000 bro sama yang model baru, tambah aja. Ya aku juga kalau gitu sih mau gua langsung. Gua doang.